Tapi saya sudah berapa kali nato orang yang sudah di laser. Oke, itu berbekas memang lasernya. Ya masih ada. Berbekas. Malah ditato ulang karena semakin tidak pede. Jadi Kalau kalau makin jelek kalau laser ini. iya kalau yang pernah saya data jadi Maksudnya dampak ke kulit apa sih? Kalau kau ada tatomu bako hapus pakai laser itu jadi bekas luka kita lihat. Kayak luka bakar. Iya, luka bakar dan kalaupun nanti ke depannya ada menyesal, mending biarkan. Jangan pernah di laser karena akan menurutku akan lebih menyesal kalau laser. Satu lebih sakit. Iya. Habis Laser itu pengganti setrika atau dulu Dia kan zaman setrika. dulu setrika. ya karena itu laser saya enggak mungkin saya belum terlalu banyak ketemu yang habis di laser. Cuma intinya semua yang saya temui itu yang habis di laser tidak pernah ada yang Bagus hasil kulitnya deh. iya. Saya pernah nge-black out jujur pakai style tato paling saya malas itu black out. Kalau saya pribadi maksudnya. Tapi ada orang yang memang spesialisnya itu. Kenapa kok malas? Bosan, tidak ini, tidak. Tidak ada seninya. Iya, bosan lebih ke bosan jadi karena Human part di badan manusia yang paling sakit kalau ditato apa titik-titiknya. saya pernah cari di Google ada itu anunya, pain tolerance-nya. Iya. Kepala, leher, perut, tapi kalau saya sebenarnya patokanku saya apa? Yang semakin sensitif semakin sakit. Kalau tatoan awal apa kira-kira mau gambar? Garis saja. Kalau misalnya mau nato garis dulu. Garis melingkar begitu? Kalau di bala nih. Saya mau tato itu ketika personal. Jadi semua tato kalau saya tahu di badanku semua harus memiliki makna personal di Menurut tak? Enggak harus. Enggak harus. Berarti bisa pure kesenangan aja, stress release ya. Fashion? Pokoknya saya Steve mau tato yang personal kecuali semicolor. Untuk para customerku jangan didengar. Kepotong kita yang ceritaku yang tato di muka. Jadi gini, saya baru selesai nato orang di studio. Jadi kan itu studio ada pintu gini, tirai tapian di depan itu barber. Jadi sebelum masuk ke studio lalui barber dulu, toh. Oke, tiba-tiba anak barber masuk ke dalam manggil Kak. Steve, ada mau nato itu di depan. Oh, customer nih. Iya, oke. Saya datangi. Kau nonton film ini enggak? Yang filmnya Arnold Schwarzenegger yang jadi robot. Terminator. Iya. Kayak Terminator itu orang. Badannya. Bukan. Pembawaannya. Kaku begitu. Begitu. Baru pakai boot juga. Anjing. Yang kulit juga. Iya. Anjing. Dia datang. Saya mau tato. Iya. Mau tato. Oh iya. Tato apa? Namaku. Oh iya. Iya. Ahmad siapa gitu. Oke. Orang panjang jadi mau tato. Iya, 2 kata gitu kan tahu. Oke. Ahmad Saroni misalnya. Ahmad. Kan biasa kayak saya tanya kayak banyak banyak dulu konsultasi iya. Oh ya di mana tak? Di sini. Baru begitu begitu Ahmad Saroni. Iya. Iya, jujur. Nah, terus kayak awalnya semua kayak bilang, yakin kayak mau muka. Gua masih shock tapi kau tahan shockmu dong. Iya. Karena begitu pembawaannya. Jadi akhirnya ku tato gitu. Saya juga kayak tidak ada senyum kayak baru oke, sudah saya tato tuh. Itu kan saya pas baru selesai nato. Jadi saya beli kopi. Kopi yang saya beli ada 2, loh. Jadi udah kasih kopi. Tadi kenapa itu tadi? Mabuk juga kayak di film Hangover tiba-tiba dia tato mukanya kriba. Kan kalau orang mabuk mungkin jalannya bagaimana atau terus atau ngomongnya ngawur. Enggak. Berarti dia fix Terminator. Itu dia saya dari bilang, masa depan. Itu saya bilang dan saya enggak berani tanya. Iya. Pokoknya di pikiranku di saat itu cepat diselesaikan. Apa kayak ini pada tes semua artis tato pada tes. Itu apa kalau ada orang tato di muka tuh ditulis ini dia kira itu dia rapper. Dan dulu itu tuh banyak namanya old school tato yang bikin gambar ini apa American old school nih bikin gambar jangkar. Dulu awalnya waktu masih SMP kasih kira ini apa tato pelaut. Ternyata enggak, itu jangkar itu biasanya itu diselingi sama nama orang penting lah di hidupnya. Nah, jadi dia kasih kayak pita begitu, kayak inilah. Kayak ini kan saya salib tapi ada pitanya gitu. Nah, dia jangkar.
Tapi ada, Bau rantai jangkarnya itu ada namanya itu. iya kayak gitu. Oh. Itu biasanya Namanya memaknanya karena kalau di kapal itu yang mampu, menahan itu dia. ah, Berarti kau bisa menahan. iya, Damn, gitu, dalam. gitu. Panjang umur hal baik. Terus di tote bag. Berkomplek banget. Perlawanan gua bisa. Aduh, Biasanya melihat tato itu kayak dia seperti Lukas. Dia punya memang. misalnya luka, Iya. kau jatuh dari motor misalnya, dia punya kalau personal tuh. Iya, saya pernah itu yang Atau juga gitu saya bilang. yang paling bikin agak menyentuh. Mace-mace, ibu-ibu. Kalau kau lihat mungkin kayaknya enggak bakal mau tato ini orang. Tapi ya Kejadian. enggak akhirnya saya tato, tapi sambil saya tato saya tanya, ya tato itu namanya anaknya. Kayak simple sih, sebenarnya sepele sih kalau nama anak itu biasa sekali. Tapi yang lebih kayak bikin deep lagi saya rasa. Dia cerita nih, kenapa kita oh iya maksudnya kenapa tato ini lah meninggal nih anakku dan anaknya itu suka tato. Kayak lagunya ini di Ocean Black di. Paling menyentuh lah sejauh ini. Kalau anak-anak muda datang ke kau bilang, bang mau tato dong, tapi referensinya dia ternyata logo band. Sering mau dia tato logonya Rolling Stones. Iya. Apa paling sering band-band apa logonya yang ditato? Oh, Misalnya. Black Flag. Oke, yang garis 4 itu ya. Iya ini saya punya. Apa lagi nih yang anak zaman now kalau tato logo band yang happening gitu sih. Logo band tuh jarang, mereka lebih ke lirik biasanya. Ya. Liriknya Billie Eilish, cuma saya nggak ikuti Billie Eilish. Cuma kalau pas saya tato liriknya Billie Eilish. Yang lagu apa? Saya enggak, itu jujur saya enggak ingat. Pas Cewek. Biar cowok juga ada. wah, so cowok Iya, janggal. iya. Janggal liriknya Billie Eilish janggal cowok. Jujur. Pamungkas. Cowok. Mono apa To the bone. brosur. Anjir. Kalau kita mau nato kayak logo-logo atau artis gitu tuh takutnya dia ke depan bikin kasus. Betul. Kenapa? Enggak mau jawab pamer HP baru. Oke, mau menjadi profesi ini ilustrator dan tato artis. Bagaimana orang-orang sekitarmu memandang profesi? Support semua atau gimana? Tidak. Apalagi saya kan apa? Chinese. Iya. Tidak masuk di akalnya ini. Kalau bukan kedokteran, ya ke toko. Ya. Toko. Saya pernah sebenarnya di telepon sama omku yang ada dealer motornya gitu. Iya. Suruh sebenarnya untuk kaum yang Berdagang. Iya. Iya. Enggak bisa sekarang NATO. Kan saya juga jadi admin saat ini toh. Admin tatoku. Enggak, Oke, ya. Kan yang saya bangun saat ini apa? Saya buat itu diriku jadi kayak customer service Telkomsel dan customer service BCA. Oh, maaf Kak, tidak bisa Kak. Tapi jujur di akhir tahun kemarin mulai muak. Itu kalau di akunku ada saya bikin malahan di situ postingan jadilah customer yang bijak. Karena saya paling jengkel kalau di chat begini, Kak berapa tato di dada? Atau kalau dia nanya, nah berapa harganya tato elang? Terus kan itu kayak dari begini maksudnya dia PPP 3 kali itu saya itu kan kalau di map saya tulis studioku private tattoo studio by step expense saya kasih gitu karena alhamdulillahnya puji Tuhannya ada beberapa orang pernah saya tato itu yang termasuk yang dia bilang tato terserah nih, yang penting kita yang tato. Jadi dia mau dipercayakan diri. Iya, jadi kayak pujitannya saya merasa iya ada yang nama aku berarti dia orang kayak ada juga nama aku dia orang. Dulu saya nato di kamar juga untuk teman-teman. Saya enggak bawa ke studio di kamar sih. Tapi lama-lama ini kamarku enggak kayak kamar ini, kayak studio. Karena tuh kasur. Kayaknya kepikiran Miko. Kepikiran. Dan saya kemarin juga sering itu nih awalnya chatan gini loh. Oke, kita janjian nih ketemuan di studio. Yang tinggal di kompleks sebelah. Jadi tahun berapa mantap ini barang menjadi profesi utamamu ini tato artis? Kan sebelumnya aku punya brand ilustrator, tapi sebagai tato artis ini mantap tahun berapa? Balik Pak dari Bali.
Itu tahun 2023 baru. Iya, baru saya kan, karena kalau yang di Bali kan studio yang tapi ambil langsung ambil reservasi balik studio, dari Bali langsung kau bikin ini studio ini apa Enggak. masih di kamar? di Viki tuh. Tapi yang pas di kamar dan akhirnya ini tempat jadi apa? Oh, tahun 25 ya? 2025 awal tahun ya, hampir setahun lah ini. Berarti Kalau- awal-awal profesi masih di Bali contohnya. Iya, di Viki. Ini apa namanya? Jadi kalau ada biasa teman-teman dari luar kota itu butuh space. Yes, untuk makhluk. Iya. Jadi gitu. Jadi Kau pernah bikin ilustrasi band Power Trip nih? iya. Nih? Ya. Dan bagaimana ceritanya tuh? Kenapa bisa kau koneksi ke band Amerika itu? Follow-followan sama itu si vokalisnya, tapi sialnya vokalisnya meninggal. Inti tapi lama sebenarnya 2000 berapa itu. Oke, kesepakatannya sama vokalisnya bikin satu desain untuk satu baju atau Iya, satu baju satu artikel. Terus kenapa sialnya meninggal? Maksudnya kenapa sial? Bukannya kalau aja udah ditahu memang. Karena ngobrolnya sama vokalisnya, tapi Ini rilis itu. rilis dan Kau dapat Ji? saya kan kasih harga agak miring dikit, tapi saya sepakat untuk minta saya mau juga punya kaos yang desain gua, kirimkan Kak. Oke, dia iyakan. Kita deal nih. Terus dia bilang itu apa, jangan dipost, pokoknya jangan diposting dulu sebelum rilis. Nah, gitu toh. Dan meninggal ini vokalisnya, meninggal ini. Oke. Nah, habis itu sudah rilis, dia minta alamatku memang, tapi saya nunggu sampai 2 tahun 3 tahun, lupa berapa tahun, tidak datang barangku. Mungkin pas dikocek di Shopee, kurir sedang tersesat di mana. Dan gitu juga makanya udah Nggak tahu. sampai di barang. Di luar negeri biasa mau ngirim barang tidak nyampe juga. Jadi tapi yang lain ini, yang dari luar yang ngirim itu toh pokoknya Kan di rekomendasinya begitu. bukan, saya tidak enak minta karena bukan kesepakatan awal, mereka aja yang inisiatif mau kasih. Kalau yang ini memang saya minta. Iya, kalau yang lain inisiatif, dia aja kayak nanya duluan ke saya, bilang apa alamatmu. Tapi no respon si Power Trip. Iya si labelnya. Iya, kan melalui labelnya anunya Kak. Label. Jadi dibayar Ji. Dibayar ya. Akhirnya habis itu sebenarnya sudah mulai mau diikhlaskan nih. Tapi enggak tahu apa itu hari yang Rasuki Kak, saya lupa. Intinya saya tiba-tiba random sekali Ji. Saya tagih. Oke. Weh, bagaimana ini barangku? Kenapa tidak ada? Ini sudah 2 tahun lebih tidak nyampe. Dibalas. Oke, alasannya. Itu dia bilang alamatmu itu tidak ada. Maksudnya tidak nyampe gitu ya. Itu barang Nggak dapat Ki. Oh, saya ingat nih, saya chat Ki, saya bilang, "Weh, begini. Kalau perlu saya beli. Karena saya mau punya, karena saya chat temanku juga kan label Inggris yang rilis. Saya chat temanku yang di Inggris untuk carikan Kak thrift di sana, ada ndak yang jual? Yang orang kayak marketplace lah di sini gitu. Ada ndak yang jual? Toh? Ada dia dapat. Itu pun satu orang yang jual. Tapi harganya sudah kalau dirupiahkan sudah hampir 2 juta. Anjir. Nah, padahal waktu pertama rilis itu udah sampai 400.000. Nah, saya malah ndak punya, kayak kayak bikin kayak. Akhirnya saya kabari nih, wih masih ada ndak? Biar lagi yang reject, biar nih sini nih. Biar nih size besar. Iya, malah saya bilang lagi, biar lagi second nih punyamu. Sini nih. Dia bilang nih, wih kemarin itu saya sudah kirim, malah dikirim kembali ke sini dan rusak nih beda itu barang, nggak ngerti. Boleh. Cek tukang sablon. Konveksinya. Iya. Saya dapat konveksinya. Konsep apa? Kenapa konsep konveksinya untuk apa sih? Saya berharap saya tahu ada rejekannya. Iya. Ini akhirnya sepakat nih, karena memang tidak ada itu barang, bagaimana nih? Dikasih nih barang lain tapi lebih banyak. Cuma dan dikasih juga yang rare tapi tetap beda lah, kayak maksudnya yang karya aku sendiri iya. Jadi yang sampai akhirnya di titik saya suka itu band, jadi saya enggak suka. Saya enggak suka sekarang kan.
selain itu akhirnya juga apa kemarin saya kontek-kontekan sama beberapa, dia mengakunya sih dia main di circle-nya Nana kan tetap di, maksudnya sama juga kayak kita di sini nongkrong ya. Itu kan vokalnya sudah meninggal. Bayangkan gitu main band masih tour, bayangin tuh gimana, berarti memang dia cari uang. Dan tidak ada vokalis barunya. Kayak Dewa sih. Iya. Oh. Gitu. Berarti kok sangat open sih dengan kerja kolaborasi band kalau ada mau dibikinkan artwork, entah itu Open, cuma baju kah atau apapun. cover album. Iya. Cuma saat ini kayak jarang, udah sempat nih. Karena saat ini dia bisa bilang 90% fokus NATO. Makanya itu saya baru beli tab. Karena kan datang 24 jam ke pegang NATO kan di saat enggak semua sih, maksudnya sebagian besar ilustrator sudah beralih ke tab, saya masih di kertas. Ada pernah klien gitu di Amerika, saya selalu fotokan dia kan itu kalau sistemku kalau saya kalau bikin desain itu saya bikin dulu juga rock sketch, kasih terus bikin sketsa kasar dulu. Kalau sudah fix baru saya bikin yang sketsanya rapi. Habis itu saya kasih masuk nih ke komputer, saya scan digital, oke. Saya fotokan Mi, gimana gini Mi, oke. Sampai fix deal, oke deal. Sudah aja dia bayar apa, udah dibayar, oke. Terus biasanya itu saya izin ke klien, saya posting sebelum rilis saya foto kertasnya, langsung dia kaget. Jadul ngomong. Iya. Jadinya. Dia expect kayak PDF Iya, langsung. dia kira saya di JPG iya, kita upload. dia kira saya digital langsung begitu. Jadi akhirnya dia beli, gue awalnya sedang mau jual. Karena respect kali. Itu sketchmu dia mau beli. Iya, karena original. Karena masih menurut dia kali. Sama jika kau beli lukisan yang begitu. Dan dia pajang, dia fotokan, dia terstore, dia foto, dia pajang di rumahnya. Dia awalnya sedang mau jual, tapi dia bawa apanya. Jadi ternyata itu desain kan soal, saya dulu sering sekali bikin desain soal perang. Jadi dulu itu yang saya cerita apa, saya suka bikin desain yang ada meaningnya, yang ada maknanya. Saya suka sekali. Dulu tuh sering bikin desain tentang betapa buruknya manusia, kayak anjing perang. Itu tema besarnya Iya, entah itu genocide lah atau kayak pokoknya tentang keburukan manusia kebanyakan rata-rata lah. Akhirnya sebagian besar klienku juga temanya begituan, anehnya. Kebutuhannya. Iya. Ternyata desain yang dia beli ini yang kertasnya itu kisah nyata tentang kakeknya ikut perang dunia keberapa? Iya, perang dunia kedua. Makanya kan dia ada di situ, pokoknya dia bilang gambar kok orang lagi nulis surat gini. Ternyata itu, makanya dia bawa keluarganya, sampai tantenya yang kontak Kak juga. Untuk jual gitu. Iya. Jadi itu pokoknya semua bidang itu ada plus minusnya. Di digital instan, cepat kerja, cepat sekali kayak itu. Tapi kok tidak punya emosional itu, bonding itu kalau digital ininya. Kok tidak punya arsip yang besar. Sebagian ilustrator jual itunya original sketchnya. Iya. Itu keuntungannya juga dan lebih mahal daripada pasti. Karena dua band Indonesia yang mau sekali kau bikinkan artwork, entah itu artwork cover album, entah itu yang pasti bukan slang. Sering sih kayaknya, karena kau mau bikin merch atau cover album? Kalau cover lebih ini lagi. Iya. Karena apa? Karena sih sering Indonesia tuh seringnya karena yang benar-benar sampai ke seringnya. Seringnya itu identik lirik-liriknya ini apa? Party. Program party seringnya. Kayak begitu, kayak moshpit, kayak gairah anak muda gitu. Kebebasan. Kayak gitu. Tapi lagu terakhirnya yang sebelum meninggal gitarisnya itu cukup ini juga apa sih bisa dibilang jadi itu judulnya apa, Pulang. Terus
liriknya itu tentang kayak orang yang bakal balik ke Penciptaan. iya kayak gitu. Pokoknya apa bawa pokoknya terus ada pernah saya baca komen itu terus dia bilang apa ini dia salah satu apa lagi kurator musik apa bukan kurator atau kritikus musik lah gitu. Iya. Dia bilang biasanya tuh kalau dengar seringnya bawaannya apa kayak mau kayak iya tapi untuk Api, panas, biasanya kayak mau ngajak tos tapi untuk yang kali ini mau ngajak saya mau tepuk pundak. Deh. Kalau satunya lagi apa sih band Indonesia apa ya Johnson mungkin kayaknya deh. Johnson. Iya, Ini kayak- berbeda banget nih. Johnson nih. Secara branding, outlook, warna beda banget Iya. kan. Kok pilih Johnson? Kenapa? Karena itu si basisnya teman minumku dulu Bogor dulu. Bogor. Dan menurutku saat ini dia kenalanku lah istilahnya yang paling besar band Karirnya Iya. dalam musik. iya kenalanku walaupun saya tapi bukan cover sih saya pernah bikinkan desain untuk bandnya Jerings tapi bukan yang CD ada Devil Dice. Oke. Tapi bukan cover merchandise. Jadi kalau bicara cover Johnson. Johnson ya karena itu nih kayak luas kianunya lebih luas lagi Marketnya. ya karena lama itu kejadian maksudnya 2008 sebelum namanya Johnson. Jadi itu dia Johnson diambil dari judul lagunya The Kuda. Nah, itu ada band Bogor juga. Nah, itu saya lebih akrab lagi sama yang The Kuda. Nah, itu pokoknya teman-teman dulu di Bogor gitu. Itu ya kan pokoknya sering terputar di mana-mana. Bagus. Tapi saya enggak tahu orangnya siapa. Pas kayaknya kayak Cek profile bandnya. enggak, main IG lewat Reels. Ih, Aji. Fun fact, saya hampir manggil Johnson pertama kali ke Makassar. Saya sudah komunikasi, saya sudah kontekan. Yang dinego bukan harganya, apa? Orangnya yang ikut. Kan mereka dulu yang kayaknya sekarang sisa berdua. Kemarin berempat kayak. Itu sudah berempat. Terus Terus Mami Johnson sekarang. iya, sisa itu yang ada kakak. Habis itu Akhirnya dia bikin produk baru Stardust untuk berempat lagi. Iya, tahu itu. tapi Yang orangnya cewek sama, pasti tetap yang cewek itu di situ. Enggak, beda cewek yang masuk. Oh, saya kira sama. Nah, Intinya terus dinego orang ki. mau. Jadi begini, ada temanku sebenarnya kita mau hampir bikin kolektifan ini. Iya, kayak kolektifan. Terus kita mau kayak, ayo Mi, kita panggil Jansan kalau mau. Toh? Saya bisa aja bicara lah sama Haji. Sudah bisa saya tanya. Untuk budget dah median. Intinya saya tanya berapa orang kakak? 13 kalau nggak salah dia bilang. Banyak. Iya. Langsung saya bilang, wah Ji banyak sekali tuh. Enggak sih anak-anak bisa bisa sebagian aja masih kerja. Iya kan. Anak-anak sebagian aja ada yang kerja sih bisa sih nanti diatur aja. Tapi enggak jadi gara-gara ini kan kita sudah totalan begini tuh kayak anggap misalnya ada 8 orang. Iya. Kita sudah kayak Cek-cek apa iya, si satu ini tiba-tiba kayak bilang enggak jadi kak saya. Enggak jadi kayak ikutnya. Iya. Akhirnya banyak minus dong. Iya. Iya. Ada ceritamu. Ada ceritaku. Personal. Personal soal meninggal, keluarga meninggal dan berhubungan dengan band. Itu kan Johnson yang tadi. Yang ini KPR sama kapal udara. Yang di ini nih apa sih di Pipo deh? Pipo Ebira. Iya. Oh iya, Pizza Ebira. Ya. Jadi tuh paceku meninggal itu pokoknya lama di rumah sakit. Saya yang nemani. Pokoknya saya mandi di rumah sakit. Iya. Terus saya sama si Ray itu gitaris KPR itu akhirnya jadi berteman gara-gara minum. Pokoknya dia setiap ke Makassar berkabar kak, kabari sampai mbak ini ya, ayo kesini kok gitu. Saya foto kan saya di rumah sakit. Dia bilang, ya Pak, jangan lupa gitu, bilang gitu toh. Tapi enggak tahu juga apa, mungkin kecapean, mungkin terlalu lama aja di rumah sakit apa. Enggak tahu juga apa yang bikin kak
datang kak. Hmm. Tapi saya enggak kabari, saya enggak ada kabar juga tentang kapal udara. Dan saya pikir nih, cuma 2 band yang main. Dua-duanya itu teman-teman juga lagi apa? Baru-baru ku rilis di merchandise kayaknya. Yang sama Seven itu. Iya, enaknya di bar ininya tuh, jadi banyak ininya. Banyak Iya. bir. Nah, terus apa terus backstage-nya kan ini dua band dua teman. Iya. Wah, terus saya balik ke hotel sama KPR. Oke. Terus HP itu sudah banyak panggilan tak terjawab sebenarnya. Tapi sampai saya kasih mati. Sampai akhirnya saya kasih nyala, ada di situ chat masuk, meninggal nih bapak. Tapi hilang mabuk. Tahu pertama dapat kabar itu. Apa yang saya lakukan? Saya tidak terus saya beli rokok dulu langsung 2-3 bungkus. Karena saya tahu saya bakal pasti banyak narik rokok. Iya. Tapi saya tetap berpikir tenang. Merokok. Mungkin tinggi sekali level cintamu men, akhirnya Ya. merelakan. Yang saya baca-baca di TikTok sih begitu.